Ya, kembali lagi bersama Sheryl di Masih Nggak Cantik. Jadi hari ini vlognya cuma di kamar aja, tiduran. Kenapa? Karena ya istriku masih mual. Dia mengalami mual yang parah banget menurutku. Jadi kalau gerak dikit muntah, mau berdiri bisa muntah, sholat muntah, apa bisa muntah, nyium bau makanan muntah. Jadi Abil sekarang emang lagi masa-masanya muntah yang parah banget. Jadi vlog ini bertujuan buat ngasih informasi apa aja sih yang dialamin ibu hamil di minggu ke-6 jalan 7 minggu. Mari kita tanya-tanya sama Abil langsung ya. Jadi istriku barusan muntah. Muntahnya udah sampai bikin sakit lambung karena dia makannya kurang sebenarnya, tapi masih makan deh, cuman kurangnya. Ya jadi Ini dulu, kamu hamilan ke berapa minggu ini? Abel sekarang hari ini tuh hamil ke minggu ke-6 4 hari. Ya pokoknya jalan mau ke minggu ke-7. Yang Abel rasain dari minggu ke berapa sih ya? Dari minggu ke-5. Dari minggu ke-5 ya, dari minggu ke-5 awal. Cuman parahnya tuh kamu di minggu ke-5 lah parahnya. Ya. Cuman kamu udah ngerasain dari minggu ke-4. Muntahnya parah tuh dari minggu ke-4. Cuman minggu ke-5 yang drop banget. Abel masih bisa aktivitas kan di minggu ke-4. Nah pas kehamilan minggu ke-5 yang Abel dari dokter, nah dari situ Abel udah mulai nggak bisa beraktivitas lagi, keluar kamar ya kayak nyapu kayak segala macem, itu udah nggak bisa lagi. Abel udah drop, Abel udah tidur aja di kasur. Kalau misalnya pagi tuh ya paling menderita, pasti bangun tidur tuh mual, morning sick ya kalau kata orang yang hamil tuh morning sick. Mual terus udah gitu kan belum diisi sama apa-apa juga kan, jadi asam lambungnya juga naik. Tapi sebenarnya kata dokter itu tuh asam lambung naik tuh bukan karena Abil sakit asam lambung, tapi karena Hormon kamu lagi tinggi. Hormon Abil lagi tinggi, terus efek Abil lagi hamil juga, jadi tuh mendukung rasa sakitnya. Ya udah akhirnya Abil ke dokter, terus Abil dikasih obat sama dokter, obat pusing, obat mual, sama obat buat ngurangin rasa sakit asam lambung. Tapi sampai obatnya mau habis itu, tapi nggak sembuh juga. Terus Abil kayak misalnya minta solusi, terus kayak sharing sama teman-teman Abil yang pernah hamil atau yang sedang hamil tapi sudah melewati fase ini gitu. Katanya mau obat segimanapun untuk menghilangkan rasa sakit itu tidak bisa, karena memang itu bawaan bayi. Kalau mual sama sakit tuh nggak bisa berkurang karena apa? Karena emang kondisi Abil emang lagi lemah ya, lagi lemah dan dalam kondisi hamil, didukung dengan fisik Abil yang lemah. Jadi ya begitulah. Jadi selama hampir mau 2 minggu ini yang Abil rasain itu sangat-sangat tidak enak, karena selain tidak bisa beraktivitas seperti biasa, Abil ngerasain yang pusing tapi nggak bisa minum obat nggak bisa minum obat, soalnya nggak bisa ngasal minum obatnya. Terus mual yang ini aja ngomong mual yang benar-benar mual banget ya, sampai Abil harus ke WC buat muntah. Terus pernah lagi ya Abil muntah yang sampai udah nggak ada lagi yang harus dimuntahin tuh apa, nah itu yang sakit. Kalau orang sini bilang katanya muntah kuning, Abil pikir muntahnya itu warna kuning. Ternyata pas Abil tanya, muntah kuning itu adalah muntah yang ada rasa pahit di lidah dan tenggorokan. Nah itu ternyata yang Abil rasain. Itu kalau Abil udah ngerasain itu rasanya nggak bisa
diungkapkan dengan kata-kata. Terus kalau udah sakit ulu hati, asam lambung, itu juga Abi udah nggak bisa menjelaskan lagi. Nah sebenarnya salah satu alasan penyebab Abil nggak bisa beraktivitas seperti biasa itu adalah rasa mual dan asam lambung ini. Bukan asam lambung, apa ya namanya? Sakit ulu hati ini. Karena itu yang bikin lemes banget gitu. Makanya kayak endorse terbengkalai, terus kayak suami juga jadinya yang ngurusin Abil. Biasanya Abil kan masakin dia, sekarang kasihan dianya jadi dimasakin sama mama, Abil juga jadi dimasakin sama mama. Terus dia jadi repot. Apa sih namanya, biasanya kan kita kalau cari makan tuh kalau malam biasanya cari makannya tuh bareng. Yang pengen makan ini pergi ke sana, yang pengen makan ini pergi ke sini. Tapi sekarang ya terutama pada hampir 2 minggu ini dia yang cari makan sendiri buat Abil. Nggak ada kata repot sih buat istri gue. Jadi biasanya ya tiap hari tuh Abil yang ngebikinin dia teh. Nah sekarang dia yang bikin Abil teh, dia yang bawain Abil buah, dia yang ngambilin Abil nasi, ya kayak gitulah. Jadi memang ya peran suami itu sangat membantu istri lah. Jadi peran suami itu penting. Jadi bagi kalian yang istrinya sedang hamil, terutama hamil muda, tolong dijaga istrinya. Kalian harus terus berada di samping istri kalian gitu. Jadi buat para laki-laki, jangan pernah mengeluh. Misalkan istri lagi kayak gini, lagi mual, lagi apa, jangan pernah mengeluh. Jangan pernah kamu tidak menjaga dia. Kamu harus bangun pagi, kamu harus kasih dia sarapan yang dia mau, yang dia lagi selera pengen makan apa. Karena ibu hamil itu selera makannya tuh aneh-aneh. Jadi kadang makanan yang dia nggak suka dia tuh bisa mau makan. Malah makanan yang dia suka nggak mau dimakan lagi setelah hamil muda ini ya. Contoh kecil lah. Abil ini suka banget sama bawang goreng, tapi setelah dia hamil dia nggak mau makan bawang goreng. Dan nyium baunya aja dia nggak mau. Nah, jadi kalian harus siap sedia. Terus kalian harus tahu, misalkan stok buah udah habis, saatnya beli buah. Tanya dulu sama yang ibu hamilnya, mau makan buah apa? Jangan kamu beli asal-asalan, nanti nggak dimakan sama dia. Jadi apapun yang mau kalian beli, apapun yang mau dia makan, kalian harus tanya dulu. Jangan langsung tiba-tiba beli, suruh dia makan, nggak mau, dia nggak mau. Jadi harus sesuai selera ibu hamilnya, bener nggak ya? Aku juga pengen cerita ya. Kalau misalnya kayak hari apa sih yang Abil pengen mie kuah ya, kamu kan belum kasih karena Abil belum makan nasi siangnya. Nah itu tuh ya, waktu dia nggak izinin Abil buat makan mie, padahal Abil pengen banget makan mie, dia bilang kamu jangan dulu makan mie, kamu tadi siang nggak makan nasi soalnya, dia bilang gitu. Abil tuh sedih sih, nggak tahu bawaan hamil ya, nggak diturutin tuh sedih banget, bawaannya drama. Akhirnya malam kemarin dibeliin, tercapai dan habis. Alhamdulillah, itu makanan pertama yang habis. Terus oh iya, Abil juga makan nasi ya. Selama Abil drop ini makan nasi itu benar-benar kurang banget. Bisa dihitung itu setiap makan cuman paling banyak itu 5 sendok nasi doang. Sisanya Abil harus asup lagi sama susu, terus kayak buah yang kayak gitu. Kalau enggak ini apa sih namanya, biskuit itu, roti gandum gitu, buat ngeganjal doang. Ya walaupun maksudnya ada waktu-waktu tertentu yang Abil nggak pengen makan itu karena rasa mual sebenarnya, yang ya udahlah nggak bisa dijelaskan lagi. Apalagi ya kayak misalnya nih Abil nyaman nih duduk kayak gini, nanti bisa dalam hitungan 10 atau 15 menit kemudian
daerah sini hamil nih itu bisa tiba-tiba panas, sakit. Nah itu terus kayak sakit perut juga. Nah itu tanda-tanda hamil, waktunya muntah gitu. Jadi buat kalian para calon-calon suami atau calon-calon bapak di luar sana, jadi kalian harus memperhatikan betul makanan apanya masuk ke perut istri kalian. Jadi serat, nutrisinya, protein, asam folatnya itu harus tercukupi semua. Jadi ibu dan kandungannya juga sehat. Walaupun ya kadang-kadang bawaan si istri ini di kehamilan muda ini beda-beda. Ada yang tetap makannya banyak, ada yang nggak banyak. Nah kebetulan Abil ini dapat kebiasaan yang makannya nggak banyak karena terlalu mual. Nah walaupun dia makannya sedikit, tapi ya dia harus makan buah, dia harus makan makanan yang kayak nasi yang ada proteinnya, ada asam folatnya, segala macam harus tetap terpenuhi. Walaupun sedikit tapi harus ada yang masuk. Nah begitu. Terus yang aku baca-baca artikel ya, selama ibu hamil ini kurang nafsu makan di trimester 1 itu nggak masalah. Itu masih dalam hal wajar katanya. Tapi kalau udah di trimester 2 si ibu ini masih kurang makan, masih belum nafsu makan, nah ini yang berbahaya karena semakin besar bayinya, semakin bayinya juga butuh nutrisi yang banyak. Vlognya mungkin cukup sampai di sini. Vlog kali ini cuma ngasih informasi gimana sih pengalaman kita di kehamilan minggu ke-6. Ya udah, sampai jumpa di next vlog. Bye.